waktu umur 15, dia ngomong sesuatu, terus habis itu sama A tuh diputar, terus diganti, maksudnya disampaikan ke B yang beda gitu. Jadi dulu aku pernah bilang cowok, itu kok kupingnya gede ya, harusnya kan aku juga nggak ngomong ya, ngapain ngomong gitu. Tapi ada yang bilang aku bilang orang itu mirip monyet, padahal gak ada hubungannya kan. Aku bilang kupingnya gede bukan mirip monyet. Tapi kan itu sebenarnya masalahnya kecil ya, tinggal diomongin langsung, by the way aku nggak pernah bilang kamu kayak monyet gitu. Anak remaja pengen punya temen soalnya ada kayak hierarchy kan ya di sekolah, yang kayak ini yang ngetop, ini yang nggak usah dimainin lah, nggak usah diajak main gitu. Dan kayaknya karena setiap hari masuk ke sekolah, your brain gets programmed to think, oh ya gue harus main sama yang keren-keren ini loh. Padahal sebenarnya mereka nggak sekeren itu sih. Di luar sekolah gitu, they're nothing. Gitu, jadi nggak usah mikirin terlalu panjang. Soalnya dulu aku nggak pernah berani ngomong, terus aku nggak jago kayak dikatain apa, aku tuh nggak jago ngatain balik, ngerti nggak sih? Terus aku kayak oh nggak bisa, aku orangnya nggak terimaan, jadi aku kalau dikatain apa harus katain balik. Jadi dulu kayak gitu, makanya jadi orang yang kayak apa adanya. Tapi ini nggak bagus ya. Waktu 3 tahun lalu kan udah mulai kayak berubah. Sekarang aku hopefully berubah lagi, biar kalau misalnya dikatain orang belajar kayak ya udahlah, katanya dikit aja. I think lebih dewasa aja sih, karena there's a lot of times yang aku mikir apa langsung ngomong, terus aku kayak aduh harusnya nggak ngomong ya, ngapain gue ngomong kayak gitu ya. Terus makin tua ya makin belajar, oh kalau misalnya aku dengerin dari orang lain mungkin aku juga nggak suka gitu. Mungkin dulu when I was 15, karena aku ngerasa like I don't have a lot of friends, jadi aku sedih banget. Tapi Tuhan balas me with like, now I feel like my friends are really good, like my small circle, my ride or die gitu loh. It takes a long time for me, karena dulu I feel like even aku sampai curhat sama my friend dulu pas umur 15, ini lebay ya by the way. I was like kayak susah sih for me to find someone yang genuinely temenan sama aku in a way yang kayak SpongeBob and Patrick type, you know. Jadi aku kayak susah ya mau cari teman kayak gitu, gimana ya, yang no matter what mereka nggak bakal judge you, tapi mereka bisa guide you into the right direction kayak gitu. Cuman sekarang as I grow older, like oh ya, I udah ada teman baik yang 100% I know on my wedding mereka bakal di sana gitu. So I feel like the people yang aku ketemu sekarang yang udah jadi teman dekat aku, they're all put in my life for a reason, and that's to either guide me to the right direction, and also or to just give me emotional support. There's a word called FOMO, tau gak sih? Fear of missing out. I don't have FOMO. I don't care. Jadi kalau misalnya teman aku kayak, oh ya gue ngerokok gue keren, lu nggak ngerokok, lu nggak keren, oh ya bodo amat. Menurut lu gue nggak keren, it's okay. Menurut aku principles is built from a very young age sih. Kayak dibangun dari kecil banget. Kalau misalnya tiba-tiba mau berubah in one day agak susah kan ya to have principles like that. Cuman kalau bener-bener kepengen berubah, I think you have to really root it in your brain. Bener-bener ditanam di otak yang kayak I cannot do this just because of him. Jadi kalau misalnya you have strong principles yang kayak kadang katanya pergaulan bikin you ngerokok, right? Tapi aku punya banyak teman yang ngerokok, but no matter what, I will never touch cigarettes. Jadi itu tergantung prinsipal saja. Cuman pergaulan yang baik bawa kalian ke tempat yang baik mungkin lebih true. There's one about being humble, that's James 4:6. God opposes the proud but shows favor to the humble. Jadi maksudnya dia bakal ngebantu you if you're more humble. My parents always teach me to be humble, maksudnya jangan terlalu think you're on top of the world, because there might be a time, amit-amit, that you could be at the bottom of the ladder. Jangan menyombongkan apapun, including your looks, your possession, atau kayak your brain, ngerti gak sih? Misalnya you pintar banget, you're like Albert Einstein smart, but pasti ada yang lebih pintar dari you gitu. Jadi stay humble, biar you gak malu sendiri gitu.